Halo semuanya, dengan video ini saya pengen buat reaksi tentang situasi yang sedang terjadi di Kalimantan Selatan, banjir besar-besaran. Ada pun beberapa orang yang mengatakan itu banjir terbesar yang pernah ada di Kalimantan Selatan. Sulit sebagai aktivis lingkungan untuk tidak mengaitkan kejadian atau situasi yang sekarang di sana dengan begitu banyak dekade di mana deforestasi terjadi secara besar-besaran di Kalimantan. Sulit sekali karena memang cukup kita buka Google Earth untuk melihat begitu hancur hutan di Kalimantan Selatan dan di hulu sungai-sungainya yang mengakibatkan hari ini terjadi banjir. Ada beberapa faktor, tidak hanya deforestasi, tetapi hal yang memparah situasinya jelas-jelas deforestasi. Kenapa? Saya harus bahas tentang fungsi hutan. Kita semua mengetahui bahwa kalau hutan sehat, dia menyerap airnya, khususnya dalam tanahnya. Kalau kita babat hutan, yang terparah adalah tanahnya ikut hilang dan pada saat hujan airnya tidak terserap dan tidak tertahankan di hutan dan di tanah. Secara alaminya airnya akan ditahan dalam tanah atau tertahan dalam tanah di hutan yang sehat dan perlahan airnya akan mengalir ke sungai dan perlahan airnya akan sampai ke hilir. Situasi sekarang adalah pada saat hutannya hancur, airnya yang datang dari hujan hebat yang sedang terjadi beberapa hari atau beberapa minggu terakhir ini di Kalimantan, saya sendiri merasa sekali di Muara TV, air tersebut tidak tertahankan langsung ke sungai, sungai meluap dan terjadi banjir bandang yang kita melihat sekarang di Kalimantan Selatan. Ada beberapa saya lihat di internet yang mengaitkan dengan sampah dan lain sebagainya. Sampah itu satu masalah besar, tetapi kalau terjadi banjir di Kalimantan tidak bisa dikaitkan dengan sampah. Mungkin sampah di kota seperti Jakarta, kalau selokan semua pada tertutup oleh sampah, jelas bisa mengakibatkan banjir. Situasi di Kalimantan, walaupun masalah sampah itu satu masalah yang sangat besar, tidak bisa dikaitkan dengan banjir dengan situasi yang seperti itu. Satu-satunya adalah jumlah air yang datang dengan hujan yang terus-menerus beberapa hari terakhir itu yang membuat banjir sedemikian besar. Dan kita harus mengetahui bahwa hal itu, dan itu harus betul-betul didengar dan disadari, harus mencerna ide tersebut bahwa bencana-bencana seperti itu akan terus terulang dan ada kemungkinan akan semakin parah. Kenapa? Karena dengan perubahan iklim, pemanasan global, ada fenomena-fenomena alam yang intensitasnya menjadi jauh lebih daripada sebelumnya. Kalau terjadi kemarau, biasanya terkait dengan El Niño, kemarau yang sangat panjang, itu terjadi di Kalimantan terakhir di 2019. Dan ada lawannya yang namanya La Niña. La Niña mengakibatkan tahun basah di Indonesia, di mana hujan terus, kemarau pun bisa tidak ada sama sekali. Fenomena alam tersebut diperparah sekali dengan perubahan iklim yang diakibatkan oleh manusia, oleh emisi yang kita tahu, emisi rumah kaca, CO2 dan lain sebagainya. Jadi fenomena alam itu punya siklus 2 sampai 8 tahun biasanya, seperti El Niño bisa sekarang diperkirakan setiap 4 tahun terjadi, dan setelah El Niño yang hebat akan terjadi La Niña, jadi sebaliknya yang hebat juga. Dan itu yang sedang kita alami sekarang. Artinya kita sudah tidak punya hutan, padahal akan kita hadapi musim hujan yang akan sangat lebih parah daripada sebelum-sebelumnya. Jadi setiap musim akan lebih kuat istilahnya. Musim kemarau dengan El Niño menjadi sangat panjang, musim hujan dengan La Niña menjadi juga sangat dahsyat. Itu yang kita mesti ingat. Hari ini kita hanya bisa berharap bahwa hujan cepat berhenti, airnya cepat surut, tetapi kita harus mencerna konsep ini bahwa hal ini akan terulang terus. Dan kalau dulu mungkin banjir hebat terjadi setiap 30 tahun atau setiap 20 tahun, sekarang mungkin akan terjadi setiap 5 tahun. Artinya dalam semua, belum kita bahas masalah restorasi ekosistem dan lain sebagainya, bagi masyarakat harus mengetahui, khususnya yang tinggal di dekat sungai, bahwa infrastruktur pun harus dipikir.
bahwa mungkin dibuat lebih tinggi. Pemerintah juga harus memikirkan dalam hal pembangunan bahwa masalah itu akan terulang lagi, dan air yang sedemikian tinggi tahun ini mungkin di La Nina berikutnya akan bahkan lebih tinggi lagi. Jadi itu yang sangat penting sebelum kita memperhatikan ulu-ulu sungai di mana deforestasi terjadi selama mungkin dari tahun 60-an. Sudah ada deforestasi hebat di Kalimantan, pertama untuk kayu, kemudian untuk sawit di banyak tempat. Jelas yang kita harus lakukan setelah kita menyadari pikiran itu bahwa kita harus restorasi ekosistem-ekosistem yang sudah dirusak. Itu lewat penanaman ulang di mana terjadi deforestasi puluhan tahun yang lalu, di lahan-lahan yang tidak terpakai pun ada banyak sekali dibiarkan begitu saja. Semua itu harus kita restorasi agar sekali lagi pada saat La Nina berikutnya dampaknya bisa diminimalisir. Itu sangat penting. Kalau kita bahas lahan gambut, sama pentingnya kita restorasi lahan gambut untuk melawan api di musim kemarau, sama juga untuk melawan banjir. Lahan gambut dia menyerap dan mempertahankan airnya. Pada saat kita buat kanal, misalnya irigasi untuk gambut menjadi kering agar kita bisa buat kebun dan lain sebagainya. Pertama memang di musim kemarau rawan terbakar, tapi di musim hujan sekali lagi lewat kanal airnya langsung ke sungai dan sungainya meluap. Jadi sama pentingnya restorasi lahan-lahan yang sudah terdegradasi oleh deforestasi sejak lama, dan lahan-lahan gambut pun sama pentingnya untuk lawan api atau banjir bandang. Jadi pesan terpenting Shani dalam video ini adalah untuk masyarakat yang hidup di daerah rawan banjir pinggir sungai, jangan berpikir bahwa banjir yang luar biasa seperti tahun ini akan terjadi cuma setiap 30 atau 50 tahun mendatang. Di masa yang akan datang, banjir seperti itu akan jauh lebih sering dan airnya bisa pun jauh lebih tinggi. Jadi harus mempersiapkan diri dari sekarang, membangun rumah lebih tinggi daripada sebelumnya. Misalnya pemerintah juga harus berpikir bahwa itu sebuah siklus di mana La Nina akan menyebabkan banjir yang besar di tahun-tahun yang akan datang dan harus siap dari sekarang. Jadi itu yang Shani ingin sampaikan. El Nino atau La Nina sama saja, itu sebuah siklus kemarau panjang akan kembali di Kalimantan, kemungkinan besar sekitar tahun 2023, dan La Nina sama yang kita hadapi tahun ini akan juga di masa yang akan datang kembali dengan efek yang sama. Terima kasih banyak dan saya berharap airnya cepat surut buat teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan. Terima kasih.